Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, atas semua apresiasinya waktu yang diluangkan untuk memirsa video-video kajian ini, maka aku ucapkan terima kasih, ya. Ya, tentu dengan sebuah harapan juga, semoga kalian semua menjadi selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh sebagai yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya, ya, linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, apalagi diadu-adu sama video lain yang nggak ngerti juntungnya itu apa dan gimana, lalu diunggah ulang. Jangan, ya, jangan begitu. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian itu. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada kalian semuanya atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak yang dari doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Poppy morning. Sekarang weekend. Aku tidak sedang bersanding dengan papan tulis, ya. Kita coba weekend tuh biasanya kalian juga perlu refreshing, perlu jalan-jalan, ya. Tapi bagaimanapun dalam weekend itu kalian tetap mengaji, tetap belajar, maka kemasannya sedikit aku rubah dengan kemasan sesederhana mungkin, seringan-ringan mungkin, namun demikian tetap aja ada edukasi yang kita ambil darinya. Oke, kata orang Jawa nih, ya, kata orang Jawa, nanti biar Irfan yang menjelaskan. Ada yang bilang itu parian, ada yang bilang itu semonan gitu, ya. Jadi terserah saja mau disebut yang mana. Kalau aku enaknya bilangnya itu parian aja, karena itu lebih familiar daripada semonan. Semonan itu berasal dari kata semon, nyemoni, ya. Jadi dia bahasa Jawa juga itu mengalami tasrif dia, ya. Seperti ahad menjadi tauhid itu kan tasrif, ya. Bahasa Inggris go menjadi when itu kan tasrif, nanti menjadi gone lagi tasrif. Bahasa Jawa juga begitu, ya. Semon, semonan, nyemoni, nah, itu kira-kira begitu. Ya, kalau bukan orang Jawa memang agak repot memahaminya. Itu kurang familiar, ya. Aku pakai istilah parian aja lah, ya. Parian itu gini. Kenonge dilumahno, ngomonge digenahno, ya. Kenong itu bagian dari instrumen musik, ya, orkestra Jawa yang dari tembaga bulat gitu, ya, seperti baskom dibalik, tapi tengahnya ada muncul, ada seperti berbukit gini dikit, ya, ada tonjolan, itu namanya kenong, ya. Nanti kalau yang besar itu gong. Nah, itu gong ini, tapi gong edisi kecil itu kenong, ya. Itulah hebatnya dalam antropologis Jawa, mereka juga sudah menghasilkan musik dan itu partiturnya beda-beda itu. Bayangkan zaman segitu. Dan itu kan ditempa tembaga-tembaganya itu.
presisinya bagaimana ya? Ini ketebalan sekian supaya menghasilkan nada do itu sekian. Jadi nggak lebih nggak kurang itu kan ya perlu keahlian. Jadi bangsa kita itu sebetulnya dalam karya seni khususnya musik juga bukan kaleng-kaleng ya. Orkestra Jawa itu kalau dalam bahasa Jawa disebut gamelan itu juga musik yang adiluhung gitu ya. Jadi jangan terpesona sama beat open doang. Kita juga jagoan dalam hal seni musik ya. Oke. Jadi gitu, kenong itu ya, gong kecil gitu ya. Sulit aku jelaskan, kalau ada gambar bisa aku jelaskan. Kalau yang besar namanya gong, yang kecil namanya kenong. Jadi ada sebuah parian, kenonge di lumahno, lumah itu begini, ngomongnya digenahno. Nah, kebetulan kita di kajian utama kita kan kita bahas tentang firman dan itu sudah selesai ya, alhamdulillah. Firman itu ya omongan. Yang jadi kacau kan karena firman itu disakral-sakralkan untuk memuluskan jalannya dogma itu yang nggak bener itu. Firman itu omongan gitu loh. Cuman kan nggak etis kalau kita ngomong ya YHWH ngomong kan ya nggak etis, itu otaknya kemana gitu. Gusti Allah ngomong kan ya nggak etis. Maka YHWH berfirman, Allah berfirman. Gitu. Ya, atau nanti dalam bahasa sastra keindonesiaan kita yang Melayu sabda gitu ya. Masa Tuhan ngomong kan ya nggak etis. Allah ngomong yang nggak etis. YHWH ngomong yang nggak etis. Apalagi YHWH curhat itu yang ngomong. Ya, kan yang nggak etis. Meskipun curhat itu sendiri nanti punya spesifikasi khusus. Tapi pada dasarnya itu ngomong. Itu loh. Yang jadi masalah ketika firman itu dipahami aneh-aneh, jadinya ya aneh, nggak sesuai dengan Alkitab. Orang firman aja kok disakral-sakralkan. Firman itu ngomong, gitu loh, omongan. Jadi geblaknya itu supaya diilangi, gitu ya. Omongan ya. Kenonge dilumahno, ngomongnya digenahno. Nanti lebih lepasnya itu Irfan ya. Ngomongnya itu digenahno itu apa ya, Pan? Ngomong itu ya omongannya itu dibenarkan, kira-kira begitulah ya. Karena dari omongan itu bisa terjadi kesalahpahaman dan bisa menjadi permasalahan. Berawal dari omongan. Ya. Maka ketika kita salah memahami firman, ya salah. Ketika kita melenceng memahami firman tidak seperti yang Alkitab sampaikan, ya salah kesananya. Maka dengan kata-kata parian Jawa yang begitu bijak, ya kenonge dilumahno, ngomongnya digenahno, supaya nggak timbul kekacauan. Apa sih omongan, apa sih firman, apa sih kata-kata, apa sih ucapan, apa sih sabda? Dia adalah tools, instrumen, tidak lebih dari itu. Dia bukan personal, dia instrumen, alat untuk menyampaikan apa yang dimaksud oleh si pengucap kepada si pendengar. Dari satu pihak kepada pihak lain. Itu toolsnya itu ya dengan cara ngomong itu menggunakan bahasa. Gitu loh. Diomongno, diucapno, difirmanno, disabdano gitu loh. Ya. Karena kalau kita tidak paham dengan omongan, yang itu nanti di dalamnya tentu bahasa. Bahasa itu ada diksi, ada narasi. Ya. Itu bisa jadi masalah. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan secara ringan-ringan saja. Ya, ini sebetulnya berbau aura politis juga sih. Ya, makanya kadang-kadang aku berpikir apakah aku juga perlu membuat playlist. Channelnya tetap di sini, tapi playlist yang khusus membahas tentang politik gitu loh. Ya, politik kaki lima lah, politik jalanan lah, politik embongan lah, politik yang ringan-ringan sajalah gitu ya. Artinya supaya kita ini sebagai
orang pinggiran yang nggak goblok-goblok amat gitulah, yang ngerti lah gitu ya. Kadang-kadang aku terpikir gitu juga ya. Apakah kita perlu bikin satu playlist yang itu khusus membahas politis kekinian ya. Itu terpikirkan juga, tapi bagaimananya ya masih dalam wacana ya. Nggak tahu, kalau kalian ada masukan monggo silakan disampaikan. Ya. Sebetulnya ini masih beraroma, beraura politis gitu ya. Aku nggak sebut nama ya, supaya ini lebih, karena konteksnya memang kita tidak perlu masuk ke dalam namanya ya. Yang perlu kita bahaskan adalah masalahnya ya. Ya, kita sebut dulu ada Bapak Presiden kita yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya, itu berpesan. Pesannya juga pakai bahasa Jawa itu ya, karena beliaunya memang Jawa, Jogja ya. Ojo nggumunan. Ya. Ojo nggumunan itu jangan gampang heran yang terkaget-kaget. Ada berapa lagi tepatnya tuh ya, ojo nggumunan gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Karena sudah lama itu beliau sampaikan ya, pada waktu beliau masih memegang kursi kepresidenan ya. Memegang kursi presiden, bukan kursi presiden dipegangi gini loh ya. Nanti kacau lagi. Kan sudah diingatkan. Ada 3 nggak salah itu ingatku yang disampaikan. Yang aku masih ingat itu satu-satunya ojo nggumunan. Ya. Jadi ada apa-apa itu pelajari, jangan hebohnya yang dieksploitasi. Kemarin ada yang berbicara cawe-cawe, heran, cawe-cawe. Pelajari dulu cawe-cawe itu apa. Ya, heran semua jadi masalah. Jadi aku mau cawe-cawe, aku nggak bisa tinggal diam. Cawe-cawe aja nggak ngerti sudah rame. Pelajari dulu cawe-cawe itu apa. Kita perlu tahu diksi itu gimana sejarahnya. Ya. Nah, sekarang yang lagi asik ini bajingan. Bajingan. Nah, sekarang rame juga. Bajingan itu apa? Itu dipelajari dulu. Ya, supaya kita tahu. Ya, jadi inilah perlunya kita belajar bahasa, belajar diksi yang nanti dia itu tidak menutup kemudian menjadi yang lebih spesifik lagi, namanya apa itu ya, menjadi idiom. Itu nggak boleh disembarangin pemahamannya, ya nggak boleh, ya harus ikut aturan main bagaimana diksi itu terjadi gitu ya. Itu yang berikutnya ya, bahasa itu dimaknai lewat pengucapnya bukan pendengarnya ya. Jadi misalkan ada yang ngomong saya harus cawe-cawe ini, nah, kita nggak bisa menginterpretasikan cawe-cawe itu berdasar kita. Interpretasi cawe-cawe itu ada di si pengucapnya, bukan di pendengarnya. Begitu juga ada orang ngomong bajingan, nah, itu nggak bisa kita interpretasikan, ya, karena makna itu ada pada yang mengucap, bukan yang mendengar ucapan, yang berfirman, bukan pada yang mendengar firman, gitu, ya. Oke, nah saat ini kita akan ya katakanlah hampir ngombe kali ini ya, kita akan membahas dengan tajuk bajingan di antara Tuan dan Tuhan. Nah, itu ya, bajingan di antara Tuhan dan Tuan. Tuan dan Tuhan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dari sisi ini kita bisa melihat bahwa kamus itu diposisikan absolut atau tidak. Gitu. Kita bisa melihat bagaimana posisi kamus itu harus diduduk masalahkan. Apakah dia absolut atau tidak. Gitu. Ya.
gue akan jelasin dulu tentang penjelasan di surat Al-Baqarah ya. Itu surat kedua, kalau lu mau lengkapnya itu lu baca dari surat 2 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. Ya, tapi gue akan menukik di yang 31 ya. Setelah di 30-nya bahwa Gusti Allah Agung itu yang menjadikan khilafah itu ya. Kita masuk ke 31-nya ya. Begini. Itu kan ada wa alama adamal asma ya. Asma kullaha suma aradohum alal malaikati faqala ambi uni bi asma'i haula in kuntum sodikin ya. Gue mau bidik tentang asma ya. Kalau kita ikut terjemahan Depak yang publik terima secara mainstream kan begini. Dan dia Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman. Ya. Allah itu ya berfirman, jangan ngomong gitu loh. Nanti firman dianggap personal lagi. Sebutkan kepadaku nama semua ini jika kamu yang benar. Ini yang diajak ngomong itu malaikat. Ya, yang diajak ngomong. Oke. Yang perlu gue stressing itu adalah asma. Asma di sini diterjemahkan nama-nama, itu yang aku tidak setuju. Apakah asma itu tidak bisa diterjemahkan nama? Bisa. Tapi ingat, asma, isme, ismun itu polisemi. Ya. Jadi yang namanya dan dia ajarkan ya kepada Adam, apa yang disampaikan kepada Adam? Ajaran. Ajaran itu apa? Ilmu. Jadi asma itu aku lebih pas mengatakan ilmu. Mengilmukan Adam ya, Gusti Allah Agung desain dijadikan dia khalifah. Untuk jadi khalifah ini kan harus punya pengetahuan. Maka untuk mengemban tugas khalifah itu diilmukan kepada Adam. Gitu loh. Adam itu diberi pengetahuan gitu loh. Bukan nama-nama. Terus nama-nama ada apa? Ini onde-onde, ini jemblem, ini pisang goreng, ini ombus-ombus kata kami di Siantar. Terus ngapain kalau udah tahu nama gitu? Apa yang mau bisa dibangun? Peradaban apa mau bisa dibangun dengan cuman tahu nama-nama gitu. Jadi bukan nama, tapi pengetahuan ya. Diilmukan. Sebuah ilmu, sebuah ajaran itu konotasinya pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya semua pengetahuan untuk bekal dia membangun peradaban di bumi ini sebagai khalifah gitu. Ya. Kan gue sudah jelasin di ayat, nanti kamu cari. Bahwa amanah itu diberikan kepada gunung, kepada langit, kepada ini, kepada itu, tidak mau. Lalu sama manusia diterima. Sungguh manusia itu bodoh gitu kalau nggak salah ya. Nanti coba cari itu ayat berapa, itu pernah aku jelaskan. Supaya manusia nggak bodoh, sudah menanggung amanah itu, yang ditawarkan kepada sana sini sudah nggak mau, manusia mau nerima. Ya, supaya kamu nggak bodoh sehingga bisa membangun peradaban. Ya kamu harus berilmu, gitu loh maksud ayat itu. Harus berilmu lah, kamu menjadi khalifah goblok, ya ora iso. Harus berilmu. Jadi di surat 231 aku mengatakan ya, dan dia ajarkan kepada Adam ya pengetahuan semuanya. Karena dia akan menjadi khalifah di bumi ini. Pengetahuan di dalamnya termasuk apa? Bahasa. Gitu loh, bahasa. Jadi awal mula bahasa itu bahasa wahyu, bahasa firman. Manusia tidak bisa bikin bahasa. Baru kemudian manusia menggunakan bahasa wahyu, bahasa firman ini sebagai raw material untuk membuat yang namanya bahasa budaya. Jadi bahasa-bahasa sesama manusia itu adalah produk budaya yang menggunakan raw materialnya bahasa firman.
Awalnya kita nggak tahu bahasa. Anak lahir dia bisa ngomong? Enggak. Dia yang bisa ngomong dari mana? Dari bapak mamanya. Bapak mamanya dari mana? Bapak mamanya. Bapak mamanya dari mana? Ditarik terus sampai ke Bapak Adam, Ibu Hawa. Bapak Adam, Ibu Hawa dari mana? Dari Allah. Jadi bahasa itu bahasa firman. Bahasanya itu semua dari Allah. Baru nanti kita ya mengambil itu sebagai raw material dengan menambahi, mengurangi atau apalah namanya, tapi dasar raw materialnya itu dari bahasa firman, jadilah bahasa budaya. Maka disebut dalam konteks insani ini bahasa itu adalah produk budaya. Maka memahami sebuah diksi itu harus dilihat dari perspektif budaya. Ora sak karepmu dhewe. Apalagi ketika diksi itu menjadi idiom. Ya, yang jadi masalah kan itu bahasa diksi itu diambil terus dirubah. Nama itu termasuk bahasa enggak ya? Nama Allah diambilnya, tapi substansinya dirubah. Yang asalnya itu adalah personal name menjadi sebutan, kan kacau itu. Sudah ngambil, ya. Diambil dari Islam, digunakan sama dia, tapi maknanya sudah bergeser. Kan kacau. Harusnya kalau ngambil itu ya mengikuti dari asal dia diambil. Kalau enggak kan kacau. Begitu juga ya idiom diksi ehad. Ehad itu harus dipahami menurut siapa yang pertama kali menerima kata itu. Orang Yahudi. Dalam konsep teologi Yahudi, ehad itu ya ahad, dalam Islam ya tunggal, bukan tritunggal. Jadi masalah ketika itu diambil tapi maknanya bergeser. Ini yang jadi masalah. Disinilah kita perlunya belajar firman, belajar bahasa, belajar kata. Gitu. Nah sekarang aku akan merujuk pada bajingan itu apa sih sebetulnya. Ingat ya, makanya kalau yang sudah ngaji di sini sudah ngerti lah. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Ingat, ini kalau yang baru-baru ngaji ke sini mungkin agak tercengang ya. Karena Al-Quran tidak pernah mengatakan dirinya Aroban. Al-Quran itu adalah bahasa rumpun Arab, rumpunnya ke Arab. Ya karena nabinya orang Arab. Masa rumpunnya mau ke Jawa, orang nabinya bukan orang Jawa. Enggak bisa. Logisnya gampang gitu loh. Nah, rumpun Arab dan bahasa Arab beda. Bahasa Arab itu produk budaya ya masyarakat Arab di sana. Al-Quran itu bukan bahasa Arab tapi bahasa rumpun Arab. Dia tetap aja bahasa wahyu, bahasa firman. Makanya gue kan pernah ngomong sama lu. Seandainya kita mampu ya, kita punya data semua kitabullah itu dijadikan satu dari mulai suhub Ibrahim ya, Ibrahim awal Musa ya, terus nanti sampai ke kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Muhammad itu kalau kita mampu, cuma kan ini berbicara ratusan ribuan tahun jadi ya sulit. Aku punya prediksi ya, itu dalam satu bahasa yang sama, nggak beda. Itu karena apa? Karena dari satu sumber yang sama, dari YHWH, dari Alif Lam Lam, nggak mungkin beda-beda. Cuman karena dia masuk ke dalam produk budaya, ada penyusunan akhirnya beda-beda. Yang lebih tuaan bilang salam. Yang mudaan adik-adiknya yang bungsu bilang salam. Yang kakaknya tertua bilang Yerusalem. Yang adiknya yang paling bungsu bilang Darussalam. Kakaknya tertua bilang Baruk. Adiknya yang bungsu bilang Barokah. Ya karena bapaknya satu, Bapak Abraham. Ya. Maka dari itu ya hati-hati kalau mengambil bahasa, pahami dia sebagaimana
dia itu berasal karena dia produk budaya. Bajingan ini juga produk budaya perspektifnya. Jawa, khususnya Jawa bagian tengah, namun kemudian menjadi meluas seluruh Jawa. Ya budaya itu kan berkembang sampai kemana-mana akhirnya. Jadi bajingan itu hasil dari bahasa produk kultur Jawa. Ya. Ini kan menarik ini ya. Yang seperti aku bilang tadi. Salah satu tokoh bilang cawe-cawe, salah satu tokoh bilang bajingan. Kita heboh semua. Cawe-cawe heboh sudah berlalu. Opo kui cawe-cawe? Apa itu cawe-cawe? Sekarang bajingan. Bajingan itu apa? Rame lagi sekarang. Makanya perlu belajar bahasa. Dulu aku diajari bahasa itu menunjukkan bangsa. Gitu ya. Dulu kan ada, aku masih kecil ada pelajaran bahasa Indonesia gitu. Bahasa itu pemersatu loh. Ya. Contohnya ya Sumpah Pemuda itu berbahasa satu bahasa Indonesia. Harus ada bahasa persatuan. Lah kita ini Islam ini ada Indonesia. Indonesia sendiri ada yang Jawa, Sunda, Batak, Karo, Ambon, Papua, Tetek Bengek. Itu Indonesia saja. Sudah sebegitu banyaknya. Lah kalau ada Indonesia, ada Inggris, ada apa-apa semuanya, ada Jerman, ada Cina, ada macam-macam. Dalam beragama itu harus ada satu bahasa supaya bersatu. Bahasanya apa? Ya bahasa Arabian itu. Makanya Allahu Akbar. Bukan Allah Maha Besar, meskipun kita tahu. Meskipun juga dari tahu itu perlu dijelaskan lagi. Kalau Allah Maha Besar itu apanya sih yang besar? Itu ribet lagi nanti menjelaskannya. Ya, tapi kita bangga, kita punya bahasa persatuan. Merujuk pada kitab suci kita, Arabian. Ya, nggak bisa dipungkiri bahasa itu alat pemersatu. Negeri ini dibangun berdasarkan Sumpah Pemuda. Bahasa itu juga disebutkan sebagai berbahasa satu bahasa Indonesia yang cikal bakalnya dari Melayu, Sumatera. Ya, oke. Sekarang kita coba gali bajingan itu gimana ceritanya. Oke. Dari semua yang aku dapatkan ya. Kan kita tertarik ini ya. Sekarang ini bajingan lagi. Itu sebetulnya kalau diselesaikan tuh jangan pendekatannya jangan hukum, nggak suka aku. Pendekatannya itu akademis. Bertarung di era pemikiran kita sedikit hukum gitu apa? Harusnya akademis itu intelektual. Bagus itu nanti sekalian cawe-cawe itu apa? Bajingan itu apa? Nah, nanti kalau dalam konsep teologis Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Karena gue sampai saat ini ketika tanya, lu guru apa? Guru bahasa. Tuhan dan Tuhan aja nggak ngerti. Berpijak pada kamus, seperti gue bilang tadi, apakah kamus itu absolut? Kamus itu tools, alat. Kalau dia bisa dipakai sebagai alat bantu ya dipakai, kalau enggak ya enggak. Dia tidak bisa diposisikan absolut. Nah, ini kamusnya bilang begini. Ya kalau memang bisa begitu benar ya enggak apa-apa. Lah kalau itu salah. Nanti akan kita temukan bagaimana bajingan ini menjadi jelas untuk mempermasalahkan di mana kita memposisikan kamus ya. Jadi kita lihat dalam perspektif kultur ya, antropologis budaya Jawa. Karena gue bilang bahasa itu bagian dari budaya ya, antropologisnya itu Jawa saat ini ya. Bajingan itu artinya itu adalah ada 1, 2, 3. 3 jadi. Yang ketiga dulu ya, tapi ketiga itu gue nggak recommended. Gue tidak recommended tapi harus gue sampaikan ya. Itu bajingan itu menjadi sepertinya cocokologi sih. Jadi gue nggak recommended ya. Itu dikatakan baguse jiwa angen-angening pangeran. Jadi bajingan itu akronim gitu ya. Singkatan dari baguse jiwa angen-angening pangeran. Jadi baiknya jiwa yang selalu
berpikir tentang pangeran tuh Gusti Allah, YHWH. Hati yang selalu terikat kepada Allah. Itu bagusnya jiwa angen-angening pangeran. Kalau disingkat menjadi bajingan. Ya, tapi itu gue nggak recommended. Tapi kalau mau pakai itu silakan. Tapi gue nggak recommended. Itu cenderung cocokologi. Ya. Cuman gue tetap apresiasi kalau lu mau pakai itu ya silakan saja. Ya, toh juga bagus juga isinya. Ya. Bajingan bagus sing jiwa angen-angening pangeran. Jadi hati yang selalu terikat kepada Gusti Allah Agung gitu. Ya. Gue gak recommended, alasan gue kok sepertinya cocokologi gitu ya. Sepertinya cocokologi gitu. Tapi ya kalau ada yang mau ngambil ya silahkan. Gue lebih recommended 2 ini. Ya. Tentu ini sesuai dengan zamannya. Alat transportasi dulu itu ya belum sehebat sekarang. Jadi alat transportasi dulu itu kita memanfaatkan yang itu sudah dianugerahkan oleh Gusti Allah Agung ya. Kalau di lautan pasir sana ya, dia kan sudah ingatkan lu, lautan itu tidak mesti air ya. Nanti Kanjeng Nabi Musa membelah laut itu laut apa? Itu otakmu juga dipakai untuk belajar ya. Lu kira kalau laut itu mesti air ya. Di lautan pasir sana itu alat transportasinya dari binatang itu yang disebut dengan onta. Ya, onta, unto. Ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh onta? Camel, ya. Itu nanti ada juga mungkin keledai mungkin ya. Nah, di kita Indonesia khususnya tanah Jawa itu enggak ada onta, adanya itu ada kuda, ada sapi, ada kerbau, ada. Nah, gue ambil yang kuda aja ya. Kuda itu pilotnya katakanlah begitu ya. Itu namanya sais kan. Jadi kereta gerobak yang ditarik oleh binatang yang namanya kuda itu sais. Pengendalinya itu, supirnya gampangannya. Kan dulu kan belum diketemukan otomotif. Jadi kita memberdayakan apa yang disiapkan oleh Allah kita yang disebarkan di alam ini. Adanya binatang ya binatang. Kalau gerobak ditarik oleh kuda, itu sopirnya itu namanya kan sais gitu. Ketika ya ada kereta atau gerobak gitu ya, ditarik oleh, ada bilang kami di Sumatera bilangnya lembu. Di sini sapi ya. Itu namanya bajingan. Buka otak lu. Bajingan itu namanya. Jadi supirnya gerobak yang ditarik oleh binatang yang itu sapi itu namanya bajingan. Itu sumber data pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber data kedua ya. Dulu ada sosok seorang mbah. Mbah ini orang Jawa bilang prigel, cekatan. Aktivitasnya tinggi, pekerja berat gitulah kira-kira ya. Orang Jawa kan nama itu suka-suka disingkat. Mungkin namanya Sujingan misalkan ya. Terus disingkat jadi orang Jawa jarang panggil lengkap itu. Sujingan jadi jingan. Ya, kalau lihat dari antropolog budaya begitu dalam Jawa. Bisa jadi itu jingan itu nama yang sudah disingkat. Jadi ada seseorang yang itu prigel, yang itu cekatan, yang itu etos kerjanya tinggi, kerja apa saja dia mau, oke nggak pilih-pilih. Dia yang mencetuskan ya di tanah Jawa ini khususnya Jawa Tengah sana, khususnya lagi Jogja sana, khususnya lagi mungkin Bantul dan sekitarnya gitulah ya. Itu yang mencetuskan sebuah gerobak ditarik oleh lembu, oleh sapi, itu Mbah Jingan ini. Jadi ada seorang mbah namanya Jingan, jadi orang panggil Mbah Jingan. Sudah aku bilang tadi bisa-bisa Jingan itu juga bukan nama yang lengkap, bisa jadi Sujingan.
Karena dalam antropologis Jawa namanya sering disingkat. Bapak gue ini kalau manggil gue itu Ndik, gitu aja. Ada namanya Suparno, ya manggilnya No. Jadi disingkat-singkat gitu. Ini jagoan gue ini Anggraito, ya. Panggilannya ya itu, gitu. Jadi sering disingkat-singkat gitu, ya. Begitu juga. Karena kalau Jingan itu sepertinya dia gantung. Maka aku memprediksi boleh jadi namanya itu sudah menjadi nama yang diperpendek. Bisa jadi awal lengkapnya itu bisa Sujingan, kira-kira begitulah. Jadi dipanggil Jingan karena sudah sepuh dipanggil Mbah Jingan. Inilah sosok Mbah ini yang mencetuskan ya ada gerobak ditarik oleh binatang yang namanya sapi atau lembu. Maka disebutlah ya Mbah Jingan. Bajingan. Lama-lama, ini harus ditulis. Makanya gue kan itu bukan beti, tapi beti. Ada M di depan, MB. Gus beti, bukan Gus beti. Ya lidah Jawa begitu. Nanti lidah Batak juga beda. Batak itu nggak bisa ngomong B, ngomongnya B. Ya, kemana kau? Itu nggak bisa kemana, nggak. Ya itu dialog-dialog di antara saudara-saudara kita di Nusantara begitu. Nanti orang Lampung nggak bisa bilang R. Orang Lampung tuh nggak bisa bilang R. Dulu kan kita nyebutnya bukan Bandar Lampung ya. Dulu itu Tanjung Karang. Nah itu juga disingkat. Mereka nggak pernah nyebut mau kemana ke Tanjung Karang, nggak pernah. Pasti disingkat mau kemana ke Karang. Nah, saudara-saudara kita kebetulan guru bahasa Inggris gue itu dari Lampung ya, itu nggak bisa ngomong Karang. Dari mana? Dari Karang. Oh dari Karang. Itu maksudnya dari Karang, Tanjung Karang. Tanjung Karang disebut Karang, nggak bisa ngomong R jadinya Karang. Saudaramu berapa? Ya, nggak bisa saudaramu berapa. Jadi hampir sama Jepang. Jepang tuh bilang R nggak bisa. Ya, begitulah bahasa-bahasa itu berkembang. Sekarang kembali ke Bajingan, ya. Lama-lama seiring dengannya waktu bergeser, jadilah dia Bajingan. Dan itu dianggap menjadi satu kata. Alhamdulillah Allah mengingatkan aku. Aku akan menjelaskan ya alhamdulillah matur nuwun Gusti. Engkau mengingatkan hambamu. Kalau kita sholat ya banyak imam-imam sholat tuh suaranya merdu-merdu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak yang merdu, apalagi kita masuk ke tanah Aceh. Gue di sana waktu diundang memberikan pembekalan akidah di Universitas Syah Kuala Aceh. Kan sama panitia itu selepas acara kan diajak masuk ke desa-desa. Sudahlah. Lu nggak usah pilih-pilih masjid, nggak usah pilih-pilih surau. Kalau di sana bilang surau, di Jawa langgar, ada bilang musola. Masuk aja, nggak usah pilih-pilih. Karena apa? Semua imamnya itu lagunya enak-enak, sip. Kalau kita kan di sini kan, iki enak nggak imam ini? Kan kadang-kadang juga ya kita itu jadi ogah kalau diimami bacaan imamnya enggak lagom ya. Lagomnya itu jadi lagu itu dari Arabiun lagom ya. Enggak enak gitu loh ya. Makanya kita sering cari imamnya ini, itu enak ini gitu ya. Kalau di Aceh enggak berlaku itu. Karena semua mereka terlatih untuk membaca Al-Qur'an dengan lagom yang indah. Jadi enggak usah pilih-pilih, kamu masuk aja masjid mana, masuk mana, surau mana. Enak. Ya, gue sempat diajak jalan-jalan kan sama panitia itu dari Universitas Syah Kuala itu.
Yang gue sempat ditanyai apa itu Syiah. Oh, lain lagi ceritanya, Bos. Ya memang namanya Universitas Syahwala, tapi bukan berarti dia Syiah. Ya, jalan-jalan terus malamnya diajak makan bebek biren, itu bebek goreng biren, subhanallah. Ada digoreng, ada direndang. Jadi tesnya Aceh itu dari masakan hampir sama dengan Padang, ya, santan, dan itu gimana ya, mantap lah ya seleranya ya, kari seperti itu ya, rendang seperti itu. Oke, cuman kita perhatikan banyak yang salah dalam hal pemenggalan kata. Iyaka nak, seharusnya begitu. Iyaka nak budu wa iyaka nasta'in. Nggak dibabat habis. Iyaka nak budu wa iyaka nasta'in. Seolah-olah ka na itu ya sama ka nasta'in, ka nak budu itu seolah-olah dianggap satu kata. Padahal itu bagian kata yang terpisah. Ka dulu baru nak budu, ka dulu baru nasta'in gitu, bukan kana. Jadi di antara ka dan na itu harusnya ada jeda. Tapi kan banyak kita perhatikan imam-imam itu ya lagunya sih enak, tapi dibabat habis aja pemenggalan katanya. Dikirain kana itu satu kata. Nah, sama seperti ini. Dari dua kata mbah jingan kemudian bergeser menjadi satu kata bajingan. Ambilin tisu Bapak. Kan kacau sudah. Kacau. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada nggak nilai negatif pada sebuah diksi bajingan? Gue mau tanya Amin lu. Coba lah otak lu kasih. Dari penjelasan gue lu bisa simpulkan. Ada nggak yang berkonotasi negatif dari sebuah diksi bajingan? Ya, dari dua sumber tadi seperti itu. Ada tiga, tapi yang pertama gue sampein tuh gue nggak recommended. Ya. Yang pertama, bajingan itu adalah supir gerobak yang ditarik oleh lembu atau sapi. Yang kedua, bajingan itu berasal dari nama Mbah Jingan yang menemukan alat transportasi itu. Ada nggak negatifnya? Kan nggak ada. Nggak ada. Di mana negatifnya? Gue mau tanya. Kalau kita kembalikan ya ke budayanya. Jadi bahasa itu jangan dilepas dari budayanya. Begitu juga kalau kita memahami ahad jangan dilepas dari budayanya. Itu Israel punya. Israel itu ya orang yang berbicara tidak bermain-main di balik kata. Tidak satu dalam tiga dalam... Enggak, satu ya satu, tiga ya tiga. Gitu loh. Tidak membalik kata, menyulap makna. Enggak berlaku gitu. Mereka saklak-saklak aja. Makanya kalau kita mengambil ehad itu harus mengikuti kerangka berpikir asalnya dari mana? Dari sana. Ya ikuti ehad itu apa? Ya tunggal. Nggak ada tritunggal, nggak ada. Itu kan tritunggal itu kemudian setelah masuk dalam kekristenan. Ya, sama dengan Allah tadi. Diambil tapi maknanya sudah digeser. Kacau. Oke. Itu kalau bajingan kita lihat dari antropologis budayanya. Tetapi entah mengapa dan apa sebabnya gue kagak tahu. Makanya gue sebetulnya kalau ada yang nyusun kamus ini gue mau tanya. Karena kamus berbeda 180 derajat. Ya. Asalnya ini tinjauan antropologis budayanya ke utara, kamus menulisnya ke selatan. Kalau kita buka KBBI maka bajingan itu selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif, ya. Bajingan itu hal-hal yang negatif, gitu, ya. Ya biang kerok lah, yang troublemaker lah kalau bahasa anak mudanya kerennya begitu.
Ya. Coba bisa buka link KBBI bajingan apa artinya? Itu kacau kan? Kacau. Padahal asalnya itu positif, tiba-tiba masuk kamus dia menjadi negatif. Kalau ada yang nyusun kamus dia mau lu itu bisa ngerubah gimana ceritanya? Kok bajingan jadi begini? Apa artinya? Nah. Ya. Kalau menurut KBBI ya, bajingan itu diartikan penjahat, pencopet, makian untuk orang yang kurang ajar. Nah ini KBBI, itu loh, kan nggak nganu, nggak connect, beda. Satu ke utara, satu ke selatan, nggak ketemu, kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul. Antara tinjauan historis antropologis budaya sama tinjauan KBBI nggak connect. Makanya kalau ketemu kita mau tanya ini, lu itu nyusun kampus kok bisa begitu, gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya? Itu berubah sudah. Jadi bajingan itu ada dalam dua perspektif. Dia positif menurut historikalnya, sejarahnya, antropologisnya, tapi menjadi negatif menurut KBBI. Nah, kacau sudah. Di sini kita bisa berpikir, apakah kamus itu absolut? Gue kasih tahu ya, semua yang diproduk oleh makhluk itu nggak ada yang absolut. Kamus itu juga produknya makhluk, bukan produknya Gusti Allah Agung. Ya, gue kan pernah ngomong, Al-Quran itu tidak boleh loh dihakimi oleh sorob nahu. Karena sorob nahu itu produk manusia sebagai upaya bagaimana memahami Al-Quran. Jadi ketika sorob nahu belum ada, Al-Qurannya sudah ada. Bagaimana mungkin sorob nahu yang baru akan menghakimi yang dia sudah ada sejak dulunya? Kan tidak bisa. Jadi Al-Quran itu absolut. Dia tidak bisa ya dihakimi oleh sorob nahu. Lalu bagaimana sorob nahu? Kalau kalian bilang kan nahu sorob, gue bilang sorob nahu. Jadi kata dulu baru kalimat, bukan kalimat baru kata gitu kan. Karena kalimat itu bagian dari kata-kata gitu loh. Ya. Sorob nahu itu hanya tools, alat. Namanya alat, lu perlu ya lu pakai, lu nggak perlu ya nggak usah lu pakai. Itu produk manusia. Sama dengan kamus, produk manusia. Ya. Kamus itu produk manusia. Kalau kamu ikuti KBBI, bajingan ya seperti tadi itu. Tapi setelah aku paparkan sejarahnya lain. Sama nanti Sontoloyo. Sontoloyo begitu. Nah, sekarang kita masuk ke diksi Tuan dan Tuhan. Sesuai dengan tajuk kita, ya, bajingan di antara Tuan dan Tuhan. Ya. Tuan dan Tuhan, ya, itu juga begitu bahwa kata Tuhan itu harus dilihat antropologisnya karena dia dilepaskan dari sejarah, kacau, berpegang pada kamus. Kamus itu sendiri bermasalah. Dia produk budaya, dia tidak absolut. Masalahnya dari tahun 1668 sekarang sudah 2023 dan mungkin nanti sampai yaumul sa'ah akan terus begitu karena sudah menjadi budaya. Kamus membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Padahal kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Sebelum ada Tuhan sudah lebih dulu ada Tuhan. Itu resapan dalam edisi bahasa Melayu. Itu produk saudara-saudara kita di tanah Melayu Delhi sana. Jadi ya Malaysia itu termasuk rumpun Melayu loh. Maka mereka bilang kan yang di Bertoan Agong, yang di Pertoan Agong itu Tuan. Lalu bagaimana kok bisa ada kata Tuhan? Itulah peristiwa ketika penguasa yang menjajah negeri kita saat itu di negeri ini memberikan mandat kepada Leitsker untuk menerjemahkan ulang. Jadi bukan pertama kali diterjemahkan, penerjemahan ulang Bible yang sudah diterjemahkan oleh Browis supaya lebih sempurna lagi. Nah, dari sini kita tahu bahwa
Terjemahan itu tidak absolut. Mau 1000 kali diterjemahkan, diedit, direvisi boleh-boleh saja. Maka kita bilang bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Karena kitab suci itu absolut. Ya, terjemahan itu tidak absolut. Ketika menerjemahkan ulang dalam edisi revisi, ya, Lasker itu menggunakan atau melahirkan sebuah kata baru, yaitu Tuhan. Artinya apa? Kalau nggak ada Lasker menerjemahkan Bible, kita tidak punya diksi Tuhan. Tapi kalian harus tahu dari mana sejarah Tuhan itu dari Tuhan. Karena saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur ini pengaruh Portugis, kembali ke sejarah. Karena aku sudah pernah cerita, aku turun dakwah dari pegunungan tinggi itu di Sulawesi Selatan di daerah Barongbulo. Barongbulo itu artinya rumpun bambu. Barong. Aku pikir sama ya, orang Jawa bilang barongan. Jadi gerombolan tumbuhan bambu yang menggerombol itu orang Jawa bilang barongan. Nah, di sana di Makassar Barongbulo, rumpun bambu. Kalau siang panasnya minta ampun, malam dinginnya minta ampun. Ketika kita turun dakwah, ya setelah selesai dakwah kita naik Arimatea Makassar naik ya. Aku diundang Arimatea Makassar, kita naik gunung. Besok sorenya kita turun gunung, ya. Itu di tengah-tengah perempatan sawah itu ditulis. Sayangnya pada saat itu belum ada Android, jadi nggak bisa foto. Kalau ada gue foto. Ditulis itu ada, yang namanya juga di desa ya, kardus, bukan papan nama gede itu bukan. Kardus, mungkin di situ sering terjadi tabrakan atau gimana karena membawa hasil panen gitu ya. Saling dikirain sepi ngebut gitu atau gimana. Ditulis di situ, hati-hati rawang kecelakaan. Jadi rawang, nggak bisa rawan. Makanya gue bilang, saudara-saudara kita di Makassar, Bugis, yang Sulawesi Selatan, ya, nanti di Ambon juga begitu. Kalian bisa cross check kalau punya kenalan, tanya di sana. Itu mereka nggak pernah makan ikan. Ya, nggak pernah. Saya makan ikan, nggak pernah. Yang mereka makan tuh ikan. Jadi bukan ikan, tapi ikan. Nah itu, kalau kita kembalikan nanti itu ke sejarah Portugis. Bagaimana penjajah itu juga ya mewarnai bahasa dari tanah jajahannya. Ya. Nah, mereka nggak bisa sebut tuan. Mereka sebut tuang. Nah, si Lasker supaya bisa mati di N, nggak mati di NG alias eng, ya, maka ditambahin di tengahnya H menjadi Tuhan. Itu loh sejarahnya, bahwa kata Tuhan itu berasal dari Tuhan. Artinya Tuhan itu Tuhan, Tuhan itu Tuhan, kagak beda. Masalahnya lagi kamus membedakan. Dari tahun 1668 sekarang 2023, berarti ada 355 tahun atau tiga setengah abad ya tuh. 3,5 abad, dan ini mungkin sampai yaumul kiamat. Kita sudah kehilangan sejarah. Karena guru bahasa sendiri ketika aku tanya nggak tahu cerita ini. Bahwa Tuhan itu pernah nggak ada, memang nggak ada awalnya. Diadakan oleh Lasker, jasa Lasker. Kalau tidak, Lasker diberi tugas ya untuk merevisi ulangan kembali, diterjemahkan ulang Bible itu yang sudah diterjemahkan oleh Brouwys. Kita tidak pernah mengenal atau kita tidak punya kata diksi Tuhan. Kita tidak punya. Yang kita punya Tuhan. Sejarah ini tidak tercatat dengan bagus. Dia dilepas dari historical antropologis budayanya. Kita harus lihat budayanya itu dulu terkait dengan mana, saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Sama dengan hutang sama utang itu bedanya apa sih? Yang satu pakai H, hutang. Satunya pakai utang, itu bedanya apa?
Banyak nanti kalau kita lihat kata-kata itu ya. Ada satu huruf itu, tapi nggak beda. Ya, ya, kan begitu. Nah, karena kita terus berpegang pada kamusnya sendiri bermasalah. Ya, 3,5 abad loh. Bukan waktu kemarin sore, 3,5 abad kalau umur kita itu 100 tahunan. Kalau, berarti kan sudah 3 generasi. Padahal sekarang umur 100 tahun itu sudah peo. 3 generasi. Dan ini akan terus bermasalah. Karena kamu sudah membakukan bahwa Tuhan dan Tuhan itu sosok yang berbeda. Jadi kalau Tuhan itu dianggap insani. Kalau Tuhan dianggap ilahi. Padahal Tuhan dan Tuhan itu sama-sama insani. Kalau kita paham ini, maka seperti yang aku bilang, Yesus itu Tuhan. Iya, tapi dia bukan Allah. Karena apa? Tuhan itu ya Tuhan. Terus apa masalahnya? Kan di sana. Kembali tadi ke bajingan. Ya. Kamu sudah membuat makna-makna negatif. Padahal historikal antropologis budayanya bajingan itu positif. Lah kita mau pakai yang mana? Sekali lagi ya aku jelaskan. Dari Mampir Ngombe kali ini kita tahu bahwa bagaimana pentingnya pemahaman penguasaan bahasa. Karena dari bahasa itulah kita memahami apa maksud dari pengucapnya. Bahasa ya. Nanti bisa bilang kata-kata. Bisa bilang nanti ucapan. Bisa bilang lagi omongan. Dan itu semua kalau dikaitkan ke Gusti Allah Agung, ke Alif Lam Lam Ha atau ke YHWH, itu disebut firman. Jadi nggak ada masalah. Bukan terus dia menjadi personal. Orang firman kok jadi personal. Ya, oke. Dari sampai sini dulu ya. Mampir Ngombe kita kali ini semoga ini menambahkan wawasan di antara kita ya. Masalah nanti cawe-cawe versus bajingan mungkin sedang aku pertimbangkan apakah akan kita angkat menjadi yang aku bilang tadi ya, perlu nggak kita bikin playlist tetap dalam channel ini tapi itu perspektifnya politis ya, politis embongan lah ya, jalanan gitu, nggak yang terlalu muluk-muluk. Karena kita bukan politikus. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ini semua menjadi penambahan wawasan pengetahuan kita ya. Oke, jadi Mampir Ngombe kali ini tajuknya adalah bajingan di antara Tuhan dan Tuhan. Pertama. Yang kedua, bajingan punya makna positif tapi kamus menjadikannya negatif. Tuhan dan Tuhan itu sebetulnya satu makna. Kemudian kamus ya membedakannya menjadi dua makna yang berbeda, yang satu insani, satu ilahi. Jadi masalahnya ada di kamus. Itu merujuk kepada kita, kamus tidak absolut. Tapi bukan berarti kita meninggalkan kamus, gunakan dia sebagai alat, yang namanya alat. Kalau kamu perlu kamu gunakan, kalau enggak ya sudah tinggalkan. Gitu saja. Ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu yang paling dalam. Namun tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, ada perbedaan bawa ke dalam ranah diskusi. Ya, bawa. Yang penting saling hormat, saling kasih, saling sayang, saling asah, saling asuh begitu ya. Bukan yang saling nggak baik gitu, nggak ya. Sampai sini dulu. Semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya. Ingat ini weekend, kalau kamu jalan-jalan jangan lupa ya di akhir pekan begitu masuk sholat berhentilah sejenak untuk sholat, dan bila kamu makan ya ajaklah makan semua orang yang bersama-samamu di atas meja yang sama dan memakan makanan yang sama. Kita ini hamba Allah kok. Ya. Sama, mati juga semua masuk tanah. Yang membedakan memang di antara kita ya, kalau ini bahasa Melayu ya, ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan, itu dinamika kehidupan. Kalau semua kaya semua, ya kehidupan menjadi nggak jalan. Semua kere semua, miskin semua, ya kehidupan juga nggak jalan. Jadi kalau kamu memang dimudahkan oleh Allah tentang kautsar, ya sehingga kamu menjadi
ya kalau bahasa Melayu menjadi tuan, kamu punya hamba, ya ini juga aku harus hati-hati bilang nanti dipahami salah lagi. Aku bilang hamba itu ya. Ya, hakikatnya sama. Yang tuan, yang hamba itu ya makhluk Allah. Ya, jadi berlaku baik sesama kita. Hanya kamu dilebihkan secara ekonomi, secara kautsar, sedangkan hamba-hambamu itu, pembantu-pembantumu itu, ya dia dikurangkan sehingga terjadi interaksi kehidupan yang baik, kan begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih matur nuwun.